masih ada dan belum kami tangkap. Mas, handphonenya dong, jangan tinggi-tinggi dong. Mas, baju putih. Mas. Mas, Woi, Mas, turunin dikit, Mas. Ya, duduk ya, Ayo, duduk dong, duduk. Ayo. Nganu banget. HP udah HP. HP, jangan tinggi. Kasihan, ulangan. Ya, untuk konten TikTok ntar aja ya. HP-nya. Media. Ntar fotonya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman, Bang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang rekan-rekan media yang saya banggakan. Hari ini kita akan update terkait dengan perkara trading binomo dengan tersangka Ika. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Direktur Tindak Pidana Eksus perkembangan penanganan kasus ini ya. Tentunya kasus ini merupakan kasus yang menjadi atensi publik ya, menjadi perhatian publik yang ditunggu-tunggu publik. Tentu penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus dengan serius dan sungguh-sungguh baik dalam melakukan penelusuran atau tracing dan juga melakukan pencarian terhadap keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini. Untuk lebih jelasnya kami mempersilakan Bapak Direktur Tindak Pidana Brigjen Wisnu Hermawan untuk sampaikan presentasinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Karopenmas, yang saya hormati Pak Karopenmas, Pak Kabak Penum, Pak Wadir, Pak Wadir ada, Pak Wadir, Pak Kasubdit, dan rekan-rekan wartawan yang saya banggakan. Pada kesempatan sore hari ini, kami dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus menginformasikan tentang perkembangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ika. Saya sampaikan bahwa kami tidak berhenti di sini saja. Kami lagi mengembangkan terkait dengan tersangka lainnya yang kami duga masih ada dan belum kami tangkap. Mengapa kami sampaikan ada dugaan tersangka lain? Karena kami menggandeng dan dibantu oleh rekan-rekan teman-teman dari PPATK terkait dengan aset tracing, teman dari Bapepti dan OJK dan Bank Indonesia. Di situ ada sejumlah aliran dana ke beberapa orang yang akan kami sampaikan yang akan datang. Ya, jadi hari ini konsepnya adalah kita menunjukkan saudara Ika ini ada ya, di sini. Ya. Yang kedua, bagaimana Polri penyidik telah beberapa aset sudah kita sita lagi, baik berupa mobil, rekening, kemudian nanti ada rumah dan tanah, serta yang kami juga ada di kripto. Ya. Kami akan mencari terus asetnya kemana saja, dan kami sangat dibantu oleh teman-teman dari PPATK dan dari lembaga dan lainnya. Jadi Polri tidak bisa sendiri, kami juga minta bantuan dan dukungan masyarakat untuk bisa mengirimkan informasi kepada kita di mana saja
barang bukti dan yang membantu saudara Ika tersebut. Mungkin ini dari saya, nanti karena sebagian data sudah diberikan oleh teman-teman wartawan, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur. Selanjutnya ada lebih penjelasan dari Kasubdit. Terima kasih Pak Karopenmas, Pak Direktur, Pak Kabak. Bagi rekan-rekan, kami mengupdate bahwa penanganan sampai saat ini terkait dengan kasus Ika, bahwa kami sudah memeriksa saksi 64 orang kurang lebih. Kemudian ada 40 korban. 40 korban dengan kerugian kurang lebih 44 miliar rupiah. Dan ini dimungkinkan masih akan terus bertambah karena kami sudah membuka hotline terkait dengan korban-korban binomo ini. Nah, nanti terus setiap hari apabila akan ada update kita akan sampaikan. Buat terkait barang bukti, rekan-rekan sudah dapat melihat ada kendaraan yang kita hadirkan Tesla. Untuk Ferrari ada di Sumatera Utara dan sebagian rumah maupun tanah yang sudah kita sita. Demikian. Baik, terima kasih. Rekan-rekan sudah jelas ya, di mana upaya-upaya yang telah dilakukan, juga aset-aset yang telah disita ada di lembar yang telah disampaikan penyidik kepada rekan-rekan media. Mungkin kalau masih ada yang kurang jelas terkait dengan yang ini dulu ya, yang penanganan Ika, kami persilakan rekan-rekan bertanya. Yang di dalam lingkaran dulu lah, Yona. Oh, pertanyaan bagus. Baik, saya jawab Mbak Yona ya. Di kripto kita sudah berkomunikasi dengan teman-teman dari marketplace Idodax dan kita sudah mendapatkan dana yang di sana. Kita sudah sita sejumlah 200 sekian juta. Juga kita juga telah berkoordinasi dengan Zenith, salah satu payment gateway, dan diduga kita masih membutuhkan bantuan dari teman PPATK. Ada beberapa dana yang ada di luar negeri. Kita masih tracing, mudah-mudahan ini bisa juga diungkap kemenasnya uang tersebut. Yaitu salah satu upayanya, tetapi kami akan mencari terus, semua terdata. Jadi kalau namanya transfer uang, pindahan uang itu semua ada namanya riwayat digitalnya. Kita akan bisa ungkap itu, tapi kita dibantu oleh teman-teman dari PPATK dan dari OJK secara BI. Bisa. Itu biar teknis. Subdit. Ya, rekan-rekan media, masalah pengakuan atau tidak ngaku, kami penyidik tidak mengejar itu. Kami mengejarkan alat bukti lain ya. Masih ada keterangan saksi, kemudian data-data, karena memang pengakuan dari tersangka itu tidak ada nilai dalam hal penyidikan. Ya, silakan berkelit ataupun apa itu haknya dari tersangka, dan hak dan kewenangan kami adalah untuk membuktikan itu semua. Demikian. Itu yang sudah masih dalami. Itu hal teknis sekali ya, tidak bisa sampaikan di sini. Terkait pemilik binomo yang juga di Amerika Serikat gimana? Dan koordinasi dengan Ya, Mbak Novan banyak banget nih pertanyaannya. Oke, ya jadi tadi binomo, Pak Ivan dari PPATK sudah menyampaikan binomo tersebut berada di Pulau Bahama ya, negara luar, dan ada transaksi ke luar negeri. Kami sudah meminta bantuan dari teman-teman PPATK untuk men-tracing. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kerjasama antar PPATK di luar negeri, kita bisa tahu juga, bahkan kita bisa memblokir. Ya, kita baru mendapatkan satu transaksi yang akan dicairkan di Kepulauan Karibia. Kita bisa blokir untuk jangan dicairkan dulu, berkat bantuan dari PPATK. Ini kami lagi dalami dan kerjasama dengan teman PPATK dan di Funter untuk bisa melakukan koordinasi
sehingga uang hasil kejahatan yang ada di luar negeri dapat kita pindahkan ke sini sebagai barang bukti. Ya, jadi kita langsung kerjasama dengan PPATK luar negeri juga. Oke, ada lagi mungkin? Ya. Ini kan sudah sampaikan kemarin, kalau dia menang, ya dia menang 70% dari uang yang dimainkan, ya. Kalau dia kalah, loss semuanya. Ini udah yang kemarin nih. Ya. Oke? Jelas ya? Ya. Ya. Apa lagi? Ali. Ya. Yang mana, Mbak? Kan ada dugaan sisa uang di rekening Intraken 1,8 miliar. Apakah ada dugaan Intraken itu memindahkan uang tersebut ke rekening lain sebelum kita menyelidiki? Ya itu dugaan ya tadi ya. Itu kita telusuri lagi. Jadi penyidik kami, saya tadi Pak Des sampaikan tidak bertindak di sini. Apapun informasi yang ada itu kita dalami. Termasuk yang terakhir kemarin rekan-rekan dari Twitter itu juga kita dalami juga. Tapi pada kesempatan juga sampaikan kalau masyarakat memang ada informasi, kita ada hotline. Sampaikan kita dan rahasia daripada pemberi informasi yang kita rahasiakan. Ya kita jaga kerahasiaannya. Monggo silakan. Ya. Ini kan rekan-rekan ada nih banner-banner yang saya berdiri di sini. Jadi kemudian kurang lebih mobil itu ada Tesla dan Ferrari. Kemudian uang di sini kurang lebih ada 1,1 miliar. Kemudian ada rumah dan bangunan kurang lebih ada 6 unit yang ada di daerah Tangerang dengan di daerah Sumatera Utara. Ya, itu rekan-rekan. Ada jam tangan juga ada beberapa alat komunikasi yang sedang kita dalami. Untuk aset yang sudah kita sita kurang lebih ada 55 miliar. 55 miliar, ya. Dugaan ada dana? Bisa begini, rekan-rekan. Kalau ada keterangan dari saksi lain yang terkait itu pasti yang bersangkutan kita panggil. Tapi kalau tidak ada saksi yang mengatakan si A si B, ya kita juga tidak akan memanggil si A si B tersebut. Prinsipnya ada keterangan yang menyangkut kepada yang bersangkutan akan kita klarifikasi, ya kita akan panggil. Demikian. Pengakuan kan kita belum ada keterangan saksi ya. Seperti itu Mbak, kita nggak bisa karena ini kalau ramai di media kita nggak bisa juga. Ya. Apa balik? Laili. Baik, ada 3 langsung jawab 3-tiganya. Yang pertama hotline dulu, langsung ingat ya Mbak. Sudah ada 500 laporan lewat hotline ya di kita. Kemudian yang langsung ada kurang lebih ada 30 yang kita terima lagi. Yang kedua, berapa sih aset yang di luar? Ini masih terus bertambah karena teman-teman PPATK mengatakan ada masukan langsung kita kirim ke saya. Karena ini kita sangat dekat dengan teman-teman PPATK, jadi kerjasama itu cepat sekali. Informasi ada, yang Mbak Leli sampaikan dugaan ada berapa? 53 miliar ya? Ada dugaan 58 miliar yang ada di kriptonya di luar negeri ya, 58 miliar ya, ada di kripto luar negeri. Itu cepat kita tangani ya. Nanti kalau berkembang lagi, begitu teman-teman PPATK menerima informasi lagi, dikirim ke kita lagi. Jadi akan berkembang terus ya.
Tidak stop di sini saja. Yang pertama pertanyaannya apakah masih ada? Ada. Tapi jangan diekspos dulu. Ya, nanti 1-2 minggu ini, minggu depan mungkin mudah-mudahan sudah dapat tersangkanya dan perannya apa. Ya, jadi kita tidak berhenti di sini. Saya akan kejar siapa yang membantu tersangka ini. Saya akan kejar siapa yang mengkoordinir. Kita juga akan kejar di mana aset-asetnya supaya kita semua mendapatkan asetnya dan nanti kita akan kumpulkan, kita akan lakukan proses penangkapan para tersangka tersebut dan barang bukti kita sita semua. Itu saja Mbak Lia. Tunggu ya. Dan ini satu lagi, ini dengan sekalian, ini saudara Ika ini telah melanggar pasal 45 seperti yang saya sampaikan kemarin, pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, Informasi Teknologi, kemudian pasal 378 tentang penipuan dan Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan pemberantasan TPPU. Jadi 3 undang-undang ini yang telah dilanggar oleh saudara Ika. Itu dari saya, ya. Ya. Terima kasih Pak Direktur. Maksudnya beliau mengoreksi ada kata kesimpulan di sini tersangka diduga telah melakukan tindak pidana perbankan. Jadi ini keliru ya. Maksudnya ini salah ketik. Yang benar yang disampaikan oleh beliau tadi. Baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Wadir, para Kapsubdit, penyidik, dan tentunya rekan-rekan media atas perhatiannya. Nanti setelah kita tutup, barangkali ada teman-teman yang akan bertanya terkait dengan pelaksanaan tugas yang ada di Direktorat Tindak Pidana Eksus, kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.